Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Di video ini saya mau bahas satu berita ya tentang kurva COVID-19 di Indonesia. Diberitakan melandai, tapi menurut salah satu ahli dalam ilmu epidemi ini, ada yang salah dari data-datanya ya. Kita mau bahas sama-sama ya. Kalian bisa cek juga linknya di deskripsi video berikutnya kalau mau baca artikel lengkapnya. Nah, di sini saya juga mau jelasin dari pemodelan matematika ya. Pemodelan matematika seperti apa sih prediksi ke depannya ya. Nah, ini adalah data live count di seluruh dunia per 13 Mei malam. Negara yang paling tinggi tetap Amerika ya, 1,4 juta orang. Lalu ada Spanyol, Rusia, Inggris ya, UK, Inggris, Italia, Brazil, France dan seterusnya. Indonesia ada di sini ya, Indonesia 15.438. Terakhir bertambah 689 ya. Jadi ini total kasus. Ini per hari nambah berapa? Ini total kematian. Penambahan jumlah yang meninggal per hari, total yang sembuh, yang masih aktif. Ya, ini yang dalam kondisi kritis atau serius ya. Total kasus per 1 juta penduduk, kematian per 1 juta penduduk, total tes dan tes per 1 juta penduduk. Jadi dari artikel tersebut, kurva yang diperoleh di Indonesia ini, data positifnya itu tidak sesuai dengan ilmu tentang wabah gitu ya, tentang virus. Kenapa nggak sesuai? Yang pertama adalah jumlah penambahannya itu dianggap tidak mencerminkan kurva siklus suatu penyebaran virus ya, seperti negara-negara lain ya. Agak berbeda kurvanya di Indonesia ini, lebih melandai. Tapi artinya melandai ini sebenarnya belum tentu penularan virusnya itu memang lambat. Tapi bisa jadi dari yang ditesnya itu sedikit, sehingga data yang positifnya itu juga sedikit ya. Nah, ini kita bisa bandingkan ya dengan negara lain. Kalian bisa cek di Indonesia itu 619 per 1 juta orang, yang dites hanya 169.000. Harusnya dari yang positif 15.000 itu bisa dipetakan berapa banyak orang yang pernah kontak dengan dia, yang menjadi pasien dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan, yang tanpa gejala, ada yang ada dengan gejala. Itu harusnya dites semua ya dengan cepat, sehingga bisa ketahuan sebenarnya yang positif itu berapa banyak dari hasil kontak antara pasien yang positif dengan orang-orang yang belum dites ini. Ya, kita bandingkan ya, seperti di Amerika yang dites 9 juta, ya kan, 30.000 per 1 juta orang. Ya, ini kalian bisa lihat ya, 52.000, 40.000, 30.000. Jadi memang harusnya sampai sebanyak ini ya harapannya yang dites, sehingga bisa ketahuan segera yang positif itu berapa orang sih, yang harus isolasi berapa banyak, yang terinfeksi itu berapa banyak. Nah, ini kita bandingkan Indonesia hanya 600 ya, jauh sekali memang. 1.000 orang per 1 juta orang aja belum tercapai ya, dibandingkan dengan negara lain yang penduduknya banyak ya. Contohnya seperti Brazil itu 3 ribuan ya. Brasil 3 ribuan, lalu India. Ya, ini India. Kalau kalian lihat ada berapa? 1.000 ya, 1.300-an ya. Jadi memang menurut artikel tersebut, kurva yang terjadi di Indonesia ini tidak sesuai dengan ilmu tentang wabah virus ya. Ini yang hijau ini yang real, lebih melandai memang dibandingkan yang seharusnya itu eksponen ya. Ini saya udah modelin di video yang lalu ya, saya bandingkan dengan 1,14 pangkat T. Itu lebih mirip ya. Prediksinya waktu itu adalah 16.254 ya, kita lihat aja nanti 14 Mei. Menurut saya sih nggak beda jauh dengan Y sama 1,14 pangkat T ya. Berarti memang ada penurunan dari yang sebelumnya 1,1575, ada penurunan 0,0175. Itu lumayan ya, artinya memang jika datanya semua benar ya, yang positif, berarti PSBB-nya cukup berhasil menekan laju penyebaran virus. Nah, yang dikritisi adalah yang pertama tentang rasio tes yang tadi ya. Per 1 juta orang di Indonesia ini masih terlalu rendah
yang ditesnya, sehingga yang ketahuan positifnya juga pasti kan lebih dikit. Nah, ini juga terbentur dengan yang kedua, sebenarnya jumlah alat tesnya kita mungkin terbatas dan kapasitas laboratorium kita juga terbatas, sehingga data positif per harinya itu tidak mencerminkan positif yang sesungguhnya, maksud dia itu, sehingga kurva yang dihasilkan pun jadi aneh gitu ya. Nah, yang ketiga, integrasi datanya juga dipertanyakan, apakah data dari setiap rumah sakit di Indonesia itu sudah dilaporkan dengan benar ke setiap pemerintah daerah setempat, lalu diteruskan ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat bisa merangkum dan mentotal semuanya per hari itu berapa gitu ya. Nah, tiga poin ini yang dikritisi ya. Jadi harapannya ya rasio tesnya ke depan semakin baik ya, semakin benar, sehingga data yang dihasilkan juga semakin benar. Akibatnya pemerintah bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik ya dari kurva yang ada. Melandai ini bukan berarti virusnya itu sudah tidak menyebar. Melandai ini bisa jadi karena banyak yang belum dites, sehingga belum ketahuan positif realnya itu berapa gitu ya. Jadi bisa salah mengambil keputusan, padahal masih banyak yang positif, tapi kesimpulannya udah melandai, berarti sudah menurun penyebaran virusnya, itu belum tentu. Ada plus minusnya ya kurva melandai. Kalau menurut saya kurva melandai itu yang pertama, plusnya adalah dia dengan kapasitas rumah sakit, dalam arti merawat pasien yang positif ya, ini masih bisa tercover sampai saat ini, nggak sampai membludak banget sampai seperti negara-negara lain ya, sehingga laju penyebaran virus ini bisa ditekan gitu. Maksudnya dengan PSBB dia akan tetap naik ya, tapi lebih lambat, artinya akan kita membayar harga dengan waktu gitu ya. Waktu wabahnya ini makin lama, yang mestinya mungkin 3 bulan 4 bulan udah selesai, udah sampai puncak gitu ya, kita mungkin bisa 5-6 bulan baru sampai puncak, baru menurun gitu ya. Jadi lebih panjang masa pandeminya kalau kurvanya melandai. Tapi ada positifnya, adalah dengan kapasitas rumah sakit yang pas-pasan, akan lebih baik kurvanya yang melandai jika datanya benar-benar melandai. Nah, yang kedua, kalau datanya ini salah lalu dilonggarkan PSBB-nya, akibatnya penularan virus bisa melonjak dengan drastis ya, jika memang masih banyak orang positif ternyata yang bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Jadi sampai satu saat nanti tiba-tiba naik tinggi sekali gitu ya. Nah, itu yang kita tidak harapkan sih. Harapannya semua orang masih tetap menjaga diri ya, menjaga physical distancing sampai benar-benar semua kondisi lebih pulih ya. Pasien-pasien rumah sakit juga lebih banyak yang sembuh, dan data hasil yang positifnya itu lebih sedikit. Kalau sekarang itu masih dari 7 orang dites, 1 orang itu positif. Kalau di Vietnam, mereka klaim mereka sudah bebas karena memang dari 8.000 orang yang dites secara random, itu hanya 1 yang positif ya. Bandingannya jauh banget, 8.000 banding 1 sama 7 banding 1, itu masih jauh banget sih. Ya harapannya di Indonesia juga tetap akan melakukan tes, sehingga bisa membuktikan bahwa memang lajunya ini udah turun dan udah nggak ada lagi yang positif gitu ya, sehingga semua kegiatan ekonomi bisa dilonggarkan. Nah, menurut ini saya prediksi dengan model matematika ya, jumlah positif yang di kiri ini yang real ya, sampai tanggal 13 Mei 15.400, menurut saya paling mendekati waktu itu adalah 1,14 pangkat T ya. Nah, untuk nextnya 24 Mei, prediksi saya ya harapannya berkurang ya, dan datanya itu sudah sesuai dengan realnya gitu ya, berkurang ya. Jadi basisnya bukan 1,14 lagi, tapi 1,125. Harapan kita ya terus berkurang sehingga bisa lewat segera ya masa pandemi ini. Prediksi saya 19.807 orang di tanggal 24 Mei nanti. Dan Juni ya harapannya udah berkurang, Juli sudah benar-benar berkurang dan bisa beraktivitas normal lagi semua kegiatan ekonominya. Sekian video dari saya, semoga ini bisa membantu ya. Jangan lupa pencet belnya supaya update terus video-video kita. Thank you semuanya. Bimba Smart, your smart solution.